Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah kalau sehat. Saya beritahukan untuk hari ini, sebelum kita ulangan harian, nanti ulangan harian rencana akan saya laksanakan setelah pembelajaran IPS kurang lebih jam 1 siang. Silahkan nanti masuk di Google Classroom. Di sana nanti ada beberapa soal, silahkan dikerjakan. Jangan sampai tidak mengerjakan, karena ini untuk penilaian kognitif bab pertama. Oke, untuk selanjutnya akan kita masuk materi bab sebelumnya, yaitu kemarin kita melanjutkan materinya Pak Kristianto, di mana Pak Kristianto kemarin sudah menjelaskan tentang reproduksi secara fakultatif pada tumbuhan. Untuk hari ini yang kita bahas yaitu reproduksi generatif pada tumbuhan berbiji. Ini mah ketutupan. Oke, untuk hari ini yang akan kita pelajari yaitu reproduksi generatif pada tumbuhan berbiji atau spermatofita. Tentunya kalian masih ingat mengenai klasifikasi makhluk hidup, di mana klasifikasi makhluk hidup kemarin ada 5 kingdom, yaitu menurut Whittaker. Nah, di dalam klasifikasi tersebut, salah satunya adalah kingdom plantae atau tumbuhan. Di dalam kingdom plantae atau tumbuhan masih terbagi menjadi divisio. Divisio pada tumbuhan ini ada 4, yaitu Gymnospermae, Amniospermae, tumbuhan lumut, dan tumbuhan paku. Kemudian untuk Gymnospermae, untuk khususnya pada tumbuhan yang berbiji, ini anggotanya yaitu tumbuhan Angiospermae dan Gymnospermae. Tumbuhan Angiospermae adalah tumbuhan berbiji tertutup, di mana bakal biji berada di dalam bakal buah. Contohnya adalah rambutan. Untuk Gymnospermae adalah tumbuhan berbiji terbuka, di mana bakal biji tidak terlindung oleh bakal buah, sehingga bisa dilihat di antara daun-daun. Contohnya adalah melinjo. Perbedaan yang mencolok antara Gymnospermae dan Angiospermae. Untuk tumbuhan Gymnospermae tadi tumbuhan berbiji terbuka, kemudian alat reproduksinya berupa strobilus, pembuahannya tunggal, daunnya majemuk, tidak mempunyai ovarium atau bakal buah, akar tunjang, dan berkambium. Sementara untuk divisio yang satunya yaitu Angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup. Alat reproduksinya yaitu bunga, kemudian pembuahannya pembuahan ganda, daunnya bervariasi, mempunyai bakal buah, dan batang bervariasi.
Kemudian kalau ini kita bagi lagi menjadi lebih bawah lagi menurut takson, yaitu di bawah Divisio adalah famili. Famili dari Angiospermae ini ada dua, yaitu tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Nah, untuk kita atau SMP setingkat SMP, pembelajaran pada perkembangbiakan secara generatif lebih condong pada Gymnospermae, yaitu pada kelompok dikotil dan monokotil. Kalau kita lihat taksonnya seperti waktu di kelas 7 kemarin, jadi kita taksonnya sampai famili. Kemudian masih ada lagi takson di bawahnya famili. Alat reproduksi pada perkembangbiakan secara generatif yang jelas yang kita ketahui adalah bunga, di mana pada bunga terdapat alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Kira-kira apa alat kelamin jantan dari bunga? Mari anak-anak kita belajar tentang reproduksi generatif pada tumbuhan berbiji ya, atau spermatofita. Untuk tumbuhan kemarin pada klasifikasi itu terbagi menjadi 5 klasifikasi, 5 kingdom, yaitu menurut Whittaker yang dipakai sampai sekarang, yaitu klasifikasi menurut Whittaker. Salah satunya yaitu kingdom plantae atau tumbuhan, di mana pada kingdom plantae atau tumbuhan terbagi menjadi Divisio. Divisio pada tumbuhan ini ada 4, yaitu Angiospermae, Gymnospermae, kemudian tumbuhan paku, tumbuhan lumut. Untuk tumbuhan berbiji ini masuk dalam Divisio spermatofita, yaitu tumbuhan yang berbiji, di mana tumbuhan berbiji perkembangbiakannya secara generatif. Anggota dari Spermatofitae yaitu Angiospermae, yaitu tumbuhan berbiji tertutup, di mana bakal biji berada di dalam bakal buah. Contohnya adalah buah rambutan, di mana bijinya terselubung oleh buah yang kita makan itu. Kemudian untuk tumbuhan Gymnospermae adalah tumbuhan berbiji terbuka, artinya bakal biji tidak terlindung oleh bakal buah sehingga bisa terlihat di antara daun-daun, contohnya melinjo. Jadi buah melinjo itu bijinya meskipun masih di pohon itu terlihat bentuk bijinya seperti itu. Perbedaan antara Gymnospermae dan Angiospermae. Untuk tumbuhan Gymnospermae adalah tumbuhan berbiji terbuka, alat reproduksinya berupa strobilus, pembuahannya tunggal, daunnya majemuk, tidak mempunyai ovarium, akar tunggang, batang berkambium. Sementara untuk Angiospermae adalah bakal biji berada di dalam bakal buah, alat reproduksinya berupa bunga, pembuahannya ganda, daun bervariasi, mempunyai bakal buah, akar bervariasi, dan batang juga bervariasi. Untuk tumbuhan yang berkembang biak secara generatif, yang jelas alat reproduksinya adalah bunga. Pada bunga terdapat alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Nah, ini beda yang mencolok antara perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif, yaitu terletak adanya pemanfaatan gamet untuk pada pembangbiakan secara generatif, yaitu keberadaannya di dalam
alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Kira-kira apa alat kelamin jantan pada bunga dan alat kelamin betina pada bunga? Apa kira-kira? Ya, bagus. Bagian-bagian bunga yang jelas untuk bunga yang terlihat menarik itu yang disebut dengan mahkota bunga. Kemudian untuk menyangga keseluruhan bunga disebut dengan tangkai bunga. Kemudian untuk menopang dari mahkota bunga yang disebut dengan kelopak bunga. Adapun alat generatifnya yaitu ada dua. Apa tadi? Yang jantan yaitu benang sari, yang betina putik. Oke. Bunga bisa dalam keadaan bunga lengkap. Bunga dikatakan lengkap apabila memiliki kelopak, memiliki mahkota, memiliki benang sari, memiliki putik. Bagaimana Pak kalau tidak ada salah satu? Maka dikatakan bunga tidak lengkap. Contohnya adalah bunga mawar, bunga melati, dan bunga sepatu. Selanjutnya yaitu mengenai bunga sempurna. Dikatakan bunga sempurna apabila alat generatifnya itu ada kedua-duanya. Berarti mempunyai putik sebagai alat kelamin betina, mempunyai benang sari sebagai alat kelamin jantan. Berarti kalau ada bunga tetapi tidak punya salah satu, baik itu benang sari atau putik, maka dikatakan bunga itu tidak sempurna. Beda ya untuk bunga lengkap dengan bunga sempurna. Alat kelamin betina apa tadi? Putik. Di mana di putik itu terdapat bakal buah. Bakal buah biasanya berada di dasar bunga. Di dalam bakal buah terdapat inti sel dan kandung lembaga. Bagian yang kedua yaitu tangkai putik, yaitu menghubungkan antara bakal buah dengan kepala putik. Berarti kepala putik berada jauh dari bakal buah yang dihubungkan dengan tangkai putik, di mana kepala putik nanti tempat jatuhnya serbuk sari bila terjadi penyerbukan. Sementara untuk alat kelamin jantan pada bunga, apa tadi? Benang sari. Bagian-bagian dari benang sari, pertama yaitu tangkai sari, yang kedua kepala sari, di mana pada kepala sari terdapat serbuk sari. Di dalam serbuk sari itu ada dua bagian, yaitu inti sel sperma, di mana dalam inti sel sperma terdapat bagiannya yaitu inti sel vegetatif. Ini fungsinya nanti akan membawa sel sperma menelusuri tangkai putik menuju ke bakal buah. Ia akan membukakan jalan untuk sel inti sel generatif, di mana di dalam inti sel generatif ini ada dua, inti sel generatif 1 dan inti sel generatif 2. Maka di dalam angiospermae pembuahannya kenal dengan pembuahan ganda, di mana inti sel generatif 1 akan membuai bakal biji, kemudian atau inti sel yang ada di bakal buah tadi, kemudian inti sel generatif akan membuai bakal buah, maka dikatakan pembuahannya ganda tadi. Selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu mengenai penyerbukan pada tumbuhan biji.
Proses bertemunya serbuk sari dengan di kepala putih disebut dengan istilah penyerbukan. Ditinjau dari asal serbuk sari, penyerbukan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu menjadi 4 ya, maaf, ini bukan 3, jadi 4. Pertama adalah penyerbukan sendiri, yang kedua penyerbukan serumah, yang ketiga penyerbukan silang, yang keempat itu adalah bastar. Itu belum saya cantumkan. Penyerbukan dilihat berdasarkan asal dari benang sari. Mari kita bahas satu persatu dari keempat macam penyerbukan tadi. Pertama adalah penyerbukan sendiri atau dikenal dengan istilah autogami. Ini terjadi apabila serbuk sari dan kepala putih berasal dari satu bunga. Berarti masih dalam satu pohon. Jadi dalam satu pohon itu apabila bunganya terdapat serbuk sari dan kepala putih, dan di situ memungkinkan terjadinya penyerbukan, maka penyerbukannya dikenal dengan istilah penyerbukan sendiri. Yang kedua yaitu penyerbukan serumah. Ini terjadi apabila serbuk sari dan putih berasal dari bunga lain, tetapi masih dalam satu pohon. Jadi anggap saja dalam pohon itu terdapat 2 buah bunga, di mana proses penyerbukannya serbuk sari pada bunga satu akan jatuh pada kepala putih pada bunga yang kedua, tetapi masih dalam satu pohon. Itu yang dimaksud dengan penyerbukan serumah. Yang ketiga yaitu penyerbukan silang atau dikenal dengan istilah alogami. Ini terjadi apabila serbuk sari dan putih dari varietas yang sama. Maksudnya ini dari satu varietas yang sama itu misalkan pohon mangga misalkan. Satunya adalah pohon mangga mana lagi? Satunya pohon weni. Masih dalam satu varietas yang sama, sama-sama yaitu mangga, tetapi jenis pohonnya berbeda, yaitu pohon mana lagi dan pohon weni. Maaf tadi saya masih salah untuk yang penyerbukan silang. Penyerbukan silang terjadi apabila serbuk sari dan putih dari varietas yang sama. Ini maksudnya sama-sama pohon mana lagi ya, tapi pohonnya ada 2, maksud saya begitu. Jadi pohonnya mungkin ditanam di ujung satunya di sebelahnya. Sama-sama buah dari kedua pohon tersebut. Kemudian penyerbukannya silang, varietasnya masih sama-sama yaitu pohon mangga mana lagi. Jadi penyerbukannya terjadi apabila benang sari pada pohon pertama jatuh pada putih pada pohon yang kedua, tapi pohonnya masih sama. Itu yang dikenal dengan penyerbukan silang. Kemudian yang keempat yaitu penyerbukan bastar, yang belum saya sebutkan di atas tadi. Penyerbukan bastar ini terjadi pada apabila serbuk sari dan putih berasal dari varietas yang berbeda. Ini tadi yang saya maksud. Jadi yang keempat ini memungkinkan kita akan mendapatkan varietas yang baru. Jadi untuk mendapatkan
varietas jenis beda, kita akan melakukan pembuahan dengan cara penyerbukan cluster ini. Yang saya maksud di sini adalah contohnya satu buah mangga mana lagi, satunya buah mangga weni. Jadi sama-sama tumbuh di situ. Kemudian proses penyerbukannya, benang sari pada buah weni itu jatuh pada putik pada bunga mana lagi. Nah, terus bagaimana untuk mendapatkan varietas yang baru dari kedua pohon tersebut? Yang jelas pada proses generatif, penyerbukan secara generatif di sini, untuk tumbuhan baru itu merupakan gabungan dari sifat yang dominan pada kedua pohon tersebut. Itu maka dikatakan yang keempat ini untuk kebanyakan untuk mendapatkan varietas tumbuhan baru selain mangga mana lagi dan weni dengan cara menyerbukan antara benang sari pohon satu ke pohon mangga yang lain pada yang diletakkan pada yang terjadi pada putik. Penyerbukan apabila dilihat dari perantaranya atau polinatornya, polinator adalah perantara penyerbukan. Penyerbukan apabila dilihat dari perantaranya, maka penyerbukan ini bisa terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik melalui beberapa perantara. Yang pertama yang dibantu oleh angin. Untuk penyerbukan yang dibantu angin ini biasanya tumbuhan tersebut terserbuk mempunyai benang sari yang banyak, ringan, kemudian kurang mahkotanya bahkan tidak ada, atau kalau toh ada kurang menarik. Kemudian penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Untuk penyerbukan yang dibantu oleh hewan ini banyak sekali sebenarnya, tapi saya hanya menyebutkan bagian besarnya saja. Ada yang dibantu oleh insekta atau mungkin kelawar, ada yang insekta itu serangga, kemudian ada juga yang dibantu oleh kelawar dan sebagainya. Tapi saya golongkan untuk perantaranya adalah hewan. Nanti silakan dibaca di bukunya mengenai polinator yang dibantu oleh hewan. Itu hewan apa saja yang dapat membantu proses penyerbukan. Yang ketiga yaitu penyerbukan yang dibantu oleh air yang dikenal dengan istilah hidrogami. Dan yang terakhir yaitu yang dibantu oleh manusia yang dikenal dengan istilah antropogami. Untuk penyerbukan yang dibantu oleh angin, ini biasanya bunga yang tidak memiliki biasanya bunganya tidak mempunyai mahkota. Kemudian apabila mempunyai mahkota, biasanya mahkota kurang menarik dan tidak mempunyai kelenjar madu. Bunga ini biasanya memiliki ciri-ciri serbuk sarinya banyak, kecil, dan ringan. Mungkin kalau kalian pernah ke kebun jagung pada saat bunga jantan sudah keluar, sudah mekar, itu di sana akan banyak sekali serbuk sari yang jatuh di media penanaman, yaitu pada dasar dari tanah. Itu akan banyak jatuh di sana sehingga warnanya akan berubah
menjadi putih semua. Jadi itu mengenai serbuk sari. Kemudian kepala sari besar dan tangkai sarinya panjang. Ini kalau pada jagung, kepala sarinya dia seperti apa ya? Ya kalau membuka itu serbuk sarinya akan berjatuhan, terbangan. Kemudian untuk kepala putih berbulu. Nah kalau kita pernah melihat apa namanya, yang pernah kita makan sebagai sayur itu janten, kalau orang Jawa nyebut, itu sebelum kita buka di situ ada bulunya. Nah itulah kepala putih yang berupa bulu. Kadangkala kalau waktu kita kecil itu biasanya digunakan untuk mainan rokok-rokokan kalau anak laki-laki. Kemudian kalau cewek biasanya untuk mainan mie dibungkus gitu. Kemudian tidak memilih kelenjar madu. Nah ini sehingga serangga tidak tertarik untuk membantu proses penyerbukan pada tumbuhan tersebut, maka penyerbukannya dibantu oleh angin. Umumnya tidak bermahkota, warnanya kurang menarik ya tadi sudah. Contohnya yaitu bunga rumput-rumputan atau jagung juga. Yang kedua yaitu penyerbukan yang dibantu oleh hewan, biasanya mempunyai ciri-ciri warnanya cerah, kemudian berbau, kemudian mempunyai kelenjar madu. Nah ini yang paling menarik yaitu untuk serangga mencari madu pada bunga atau nektarnya, mencari nektarnya. Nektar kan nektar itu. Bunga yang diserbukkan dengan bantuan hewan contohnya adalah bunga anggrek, bunga mawar, dan lili. Termasuk juga bunga sepatu. Hanya saja pada bunga sepatu ini kayaknya bijinya ini tidak berkembang secara normal, sehingga proses perkembangbiakannya lebih banyak menggunakan stek. Penyerbukan yang dibantu oleh air. Adakah bunga yang di dalam air kira-kira? Air dapat membantu terjadinya penyerbukan. Yang jelas ciri dari bunganya terendam di air. Bunga apa kira-kira yang bunganya terendam di dalam air? Kalau bunga apa itu yang teratai itu di dalam air atau di luar air bunganya? Ini terendam di air anak-anak ya. Teratai bukan termasuk di sini. Itu masih dibantu oleh tetangga. Contohnya adalah hidrilla. Jadi hidrilla itu bunganya di dalam air, sehingga penyerbukannya dibantu oleh air. Penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Ini kira-kira apa ya? Karena tidak ada pengantar serbuk sari menuju kepala putih, maka manusia dapat membantu penyerbukan. Ini apa kira-kira? Vanili. Vanili ini bisa tumbuh di Indonesia, hanya saja hewan yang membantu atau angin yang membantu tidak ada ya. Untuk hewan tidak ada yang tertarik dengan bunga vanili, sehingga vanili ini di Indonesia bisa tumbuh, tetapi penyerbukannya dibantu oleh manusia. Nah, ini tanaman ini bukan tanaman asli Indonesia. Di negara asalnya vanili penyerbukannya dibantu oleh serangga
yang tidak ada di Indonesia, sehingga penyerbukan vanili itu dibantu oleh manusia. Saya kira itu saja untuk pertemuan kali ini. Mungkin ada pertanyaan? Oh iya, ini ada pertanyaan, salak itu bagaimana, Pak? Salak itu kalau kita lihat dari proses penyembuhannya, yaitu dibantu oleh manusia. Kemudian kalau kita lihat dari keberadaan bunga salak itu ada bunga jantan dan bunga betina, di mana bunga jantan dan bunga betina biasanya pohonnya juga berbeda. Makanya dalam satu pohon bunga jantan dan bunga betina terpisah, maka dikatakan bunganya tidak lengkap. Kemudian makanya untuk penyerbukannya juga dibantu oleh manusia. Bisa nggak dibantu oleh serangga? Bisa, tetapi kadangkala hasilnya tidak memuaskan ya. Mungkin ada, alangkah baiknya bunga jantan pada saat mekar bersamaan dengan tumbuhnya bunga betina, maka bunga jantan sudah mekar tadi kita potong, kita pukul-pukulkan ke bunga betina. Maka di situ kita sebagai perantara, maka penyerbukan pada pohon salak itu dibantu oleh manusia. Kalau kita lihat dari kelengkapan bunga, maka dikatakan bunga salak yang seperti tadi dikatakan bunga tidak lengkap, maaf, tidak sempurna. Ya, mungkin ada lagi. Nanti setelah pembelajaran IPS kurang lebih pukul 1 siang, kita adakan ulangan harian bab pertama, yaitu reproduksi pada manusia. Silahkan nanti jam 1, mungkin waktunya kurang lebih 1 jam, segera membuka di Google Classroom untuk mengikuti ulangan harian. Saya kira itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.